baik. Kita mulai ya untuk kegiatan hari ini. Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini ada kegiatan tentang sosialisasi mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, jadi untuk hari ini sosialisasinya nanti materinya akan dibawakan Bapak sendiri, kemudian nanti ada Pak Juro yang ini kebetulan belum masuk, ya, nanti bentar lagi mungkin masuk ya. Dan ketiga ada Pak Mawan nanti, ya, jadi ada 3 pemateri. Oke, kita segera mulai ya untuk kegiatan ini. Bapak sharekan dulu untuk PowerPoint-nya. Kita mulai ya. Jadi profil pelajar Pancasila, nah, kenapa harus ada sosialisasi? Jadi nanti kalian di kelas 10 ya akan menerapkan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum merdeka. Nah, salah satu muatan dari kurikulum ini adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Apa itu profil Pancasila? Kemudian, nah, mengapa perlu ada profil Pancasila tuh? Kita berangkat dari filosofi pendidikan, ya. Jadi berawal dari cita-cita luhur para pendiri bangsa ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45, kemudian nilai-nilai luhur kearifan lokal serta dari filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri, ya, yang merupakan tolak pendidikan, maka lahirlah sebuah visi pendidikan yang merupakan interpretasi dari semua nilai-nilai luhur ini. Nah, visi yang menyatakan tujuan pendidikan Indonesia yaitu adalah profil pelajar yang dicita-citakan. Apa itu? Yaitu profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, sekarang visi pendidikan Indonesia itu apa? Visinya adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, sekarang apa itu profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu kira-kira nih? Profil pelajar Pancasila ini adalah pelajar Indonesia ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah tujuan nanti dibentuknya atau muatan dari kurikulum merdeka ini. Jadi kalian nanti diharapkan setelah penerapan kurikulum ini bisa menjadi pelajar Pancasila. Apa perlu ada profil Pancasila atau profil pelajar Pancasila? Kita lihat yang pertama. Jadi ada 7 poin ya, ini ya. Yang pertama menjadi bintang penuntun pembelajaran. Bintang penuntun pembelajaran. Nah, jadi diharapkan profil pelajar Pancasila ini menjadi acuan, ya, menjadi panduan sebagai arah tujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi tuntunannya dia. Jadi nanti diharapkan dengan adanya profil pelajar Pancasila ini, semua ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mengapa perlu profil Pancasila, yaitu upaya mencapai cita-cita bangsa. Di dalam Undang-Undang Dasar alinea keempat menyebutkan, ya, tujuan dari bangsa Indonesia adalah apa? Untuk memajukan kesejahteraan umum, kemudian ada mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu tujuan ya, cita-cita bangsa Indonesia. Nah, bagaimana untuk menggapai cita-cita itu? Ini harus perlu dilakukan misi atau cara yang realistis dan konkret. Bagaimana caranya? Harus dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai cita-cita ini. Jadi tidak bisa dilakukan secara individu. Yang ketiga adalah menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Nah, apa nih maksudnya? Kita ketahui perkembangan globalisasi ini semakin meningkat, ya. Dengan adanya perkembangan globalisasi membawa dampak positif dan negatif nih tentunya bagi pelajar. Ya, mungkin dampak positifnya kalian bisa mencari ini pembelajaran, materi, referensi di internet secara mudah. Tetapi juga membawa dampak negatif. Nah, contohnya mesti banyak nih yang suka main game, ya kan? Kemudian mungkin main medsos sampai malam. Nah, itu salah satu dampak-dampak yang diakibatkan globalisasi. Nah,
bagaimana untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia? Jadi di sini sebelum disiapkan menjadi warga negara, pelajar Indonesia ini harus mengedepankan identitas atau karakter dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri. Nah, setelah nilai-nilai karakter itu diperkuat, barulah kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, sekaligus menyiapkan menjadi warga dunia. Nah, ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu ada asas yang namanya trikon. Ya, trikon yang pertama apa? Itu kontinu. Jadi kontinu ini adalah berterusan ya dengan kebudayaan alam. Ya, kemudian yang kedua adalah konvergen. Konvergen ini artinya adalah proses berpikir mencari solusi ya, mencari solusi yang konkret. Jadi tidak hanya berpikir tapi ada solusinya. Dan yang ketiga adalah konsentris, yaitu menyatu dengan perubahan atau keadaan universal yang ada. Tiga konsep trikon oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang keempat, ya, kita lihat di sini ada untuk kesejahteraan jiwa dan raga. Nah, maksudnya menyiapkan kesejahteraan jiwa dan raga. Jadi keadaan ini ya, perkembangan globalisasi tadi ya, bisa menyebabkan dampak negatif positif. Jadi ada keseimbangan ya sebagai siswa itu untuk menyikapi antara positif dan negatif itu. Untuk mencapai kesadaran ini dengan melalui belajar olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Nah, itu mencapai keseimbangan. Kenapa? Olah pikir ini berkaitan dengan ranah kognitif untuk memikir atau berpikir secara kritis. Kemudian olah rasa ini merasakan sesuatu yang terjadi di alam sekitar perubahan yang ada. Kemudian olah karsa ini artinya apa? Mengaktualisasikan apa yang kita dapat. Dan untuk menyeimbangkan ketiganya tadi harus ada olahraga. Sehingga dari ketiga itu bisa mencapai keseimbangan. Selanjutnya adalah rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Mempersiapkan pelajar Indonesia untuk memiliki kompetensi di abad 21 ini merupakan tuntutan yang tidak dapat ditunda-tunda. Harus dilakukan nih, ya. Karena tidak mungkin ya seorang pelajar itu berpikirnya secara konservatif, artinya tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus sesuai dengan rumusan karakter kompetensi abad 21, perkembangan zaman yang ada. Kemampuan apa yang dituntut untuk menyiapkan karakter kompetensi abad 21, yaitu dengan apa? Pemecahan masalah. Jadi bukan hanya bisa menjawab permasalahan, tetapi juga bisa memecahkan masalah, kemudian berpikir secara kritis, kemudian komunikasi, kreatif, dan berkolaborasi. Itu adalah tuntutan di abad 21 ini yang harus kalian nanti bisa kembangkan. Yang keenam, ada profil lulusan. Profil lulusan ini harapan apa? Jadi untuk mencapai profil lulusan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, pembelajaran ini harus mengedepankan paradigma atau pandangan yang baru. Jadi pembelajaran ini harus berorientasi kepada apa? Penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya profil Pancasila, nanti diharapkan pelajar atau murid-murid ini setelah menyelesaikan pembelajaran di sekolah, ini tidak hanya di situ saja pembelajarannya. Jadi pembelajarannya nanti bisa berkelanjutan atau yang disebut sebagai proses belajar sepanjang hayat. Yang terakhir, di sini ada rujukan penyusunan kebijakan. Profil Pancasila ini merupakan elaborasi dari pendidikan atau tujuan dari pendidikan itu. Nah, profil ini perannya sebagai apa? Ya, setelah semua tadi dipenuhi, ini dapat menunjuk sebagai kebijakan pendidikan di Indonesia. Ya. Selain itu juga bisa menjadi apa? Rujukan perencanaan atau standar kebijakan-kebijakan dan pengembangan standar yang lainnya juga. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan atau sekolah ya, ini bisa selaras dan seimbang. Sehingga apa? Tujuan dari pendidikan nasional itu bisa dicapai. Itu adalah 7 urgensi atau mengapa harus ada pelajaran Pancasila. Untuk bagian Bapak sudah selesai, selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Juru
Pak Juru, apakah sudah ada di sini? Oke, sudah gabung Pak. Nah, kita mulai. Tadi kan sudah ada pemaparan dari Pak Jardi, dimensi profil Pancasila. Oke, jadi sebelum saya memulai materi ini, ada 6. Oke, semestinya mereka itu dalam kaitan ringnya. Jadi dalam ring tidak ada posisi pertama, tidak ada posisi kedua, tidak ada posisi ketiga, tapi kita memakai nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu untuk memudahkan penjelasannya. Mau mulai dari mana? Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau mulai dari gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, atau lain sebagainya, itu tetap acceptable saja. Nah, ini mesti diingat, dimensi profil Pancasila. Ketika kalian di kelas 10 nanti, otomatis langsung dapat yang namanya implementasi kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu, selain dari pembelajarannya, yang ada perubahan paradigma baru kan, pembelajaran yang memiliki paradigma baru, ada juga namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Oke, ada 6 profil. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, itu berkebinekaan global. Yang ketiga itu gotong royong. 4 itu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, dan keseluruhan ini ketika kalian mendapatkan kurikulum Merdeka, terus implementasinya sudah dilaksanakan, nanti outcome-nya itu harapan dari pemerintah, harapan dari sekolah, dan harapan dari para guru kalian, termasuk sebetulnya dari kalian sendiri, itu penting sekali namanya menguasai profil pelajar Pancasila. Nah, kita mulai dari yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tujuannya di sini ada dimensi profil Pancasila itu ada beberapa penjelasan, penjelasan singkat, tapi singkatkan lagi. Oke, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selama ini kan kalau misalkan kalian kan sudah kelas 9, bentar lagi kelas 10 kayak gitu. Semestinya sudah mulai yang namanya berpikir kritis kan, ketika kalian membaca berita, ketika kalian buka kemudian akses, terus juga menghubungkan dengan pengalaman kalian sehari-hari, lihat di sekitar kalian, banyak sekali yang namanya benturan-benturan antara golongan ini, golongan itu, golongan ini, dan golongan itu. Kan? Yang semestinya yang satu mengklaim bahwa punya dia yang paling benar, satu lagi mengklaim bahwa punya dia paling benar. Sebagai masyarakat global, terutama di Indonesia, yang harusnya kita itu sudah mulai globalisasi ya. Era globalisasi sudah dimulai beberapa tahun yang lalu. Hal seperti itu semestinya sudah tidak lagi menjadi momok atau pertengkaran atau perselisihan di antara kita. Ya, makanya outcome dari kurikulum Merdeka ini yaitu kalian harus memiliki namanya profil pelajar Pancasila. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, oke, kalian bisa baca sendiri di situ. Pelajar yang berangkat dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama, kepercayaan, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya satu tambahan. Oke, ini. Oke, bentar. Oke. Oke, ini. Memiliki makna belajar. Oke, saya zoom dulu. Terus kita lihat. Ada 5 elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Yang pertama itu akhlak beragama. Terus yang kedua itu akhlak pribadi. Yang ketiga itu akhlak kepada manusia. Yang keempat akhlak kepada alam dan akhlak bernegara. Kita mulai dari yang pertama yaitu akhlak beragama. Akhlak beragama itu sebenarnya seperti ini. Sebagai manusia yang beragama, kita semestinya sudah memahami kan, luarannya itu atau outcome-nya itu harusnya dari inti ajaran agama itu cinta kasih. Nah, ketika kita mempraktikkan cinta kasih, artinya kita sudah memiliki yang namanya profil, salah satu profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi pemahaman kita ketika kita memiliki akhlak beragama artinya kita memahami bahwa semua makhluk itu ciptaan Tuhan. Dan kita harus lebih mengedepankan kasih ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Tidak ada lagi yang membedakan, tidak ada lagi yang namanya istilah bully atau membuli. Oke, jadi semua orang itu sama. Oke, itu implementasi dari akhlak beragama. Kemudian kita masuk ke akhlak pribadi. Gimana sih akhlak pribadi itu? Yaitu kalian menganggap diri kalian itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Artinya kalian itu berharga. Jadi kalau misalkan bahasa sederhananya kalian itu berharga. Kalian memahami diri kalian, tidak menyanyiakan kehidupan kalian, tetapi berusaha mengusahakan yang terbaik dalam diri kalian. Salah satu contohnya itu misal belajar, kemudian menghindari segala sesuatu hal yang bersifat tabu kan. Itu namanya berakhlak pribadi. Terus berakhlak kepada manusia, kepada orang lain. Itu erat kaitannya dengan berakhlak
agama, akhlak beragama. Oke, jadi ketika kita memiliki akhlak kepada manusia, kita memahami bahwa kawan kita itu punya porsi yang sama seperti diri kita. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, orang yang pantas kita berikan rasa sayang, orang yang pantas kita berikan rasa kasih. Jadi tidak ada lagi pembedaan, itu outcome atau hal yang dituju atau goal dari beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak ada lagi si A, si B, si C. Saya tidak suka si A, si B, si C. Saya tidak suka ini karena golongannya ini, karena golongannya itu. Tidak. Kita masyarakat global. Oke? Nah, itu akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Contohnya akhlak kepada alam, yaitu kalian memahami bahwa kita itu bisa eksis atau kita bisa hadir itu karena ada alam sebagai penyokong kita. Jadi ketika kita memiliki dimensi ini atau ketika kita memiliki profil ini, akhlak kepada alam, artinya kita memahami bahwa kita dan alam itu dalam satu ekosistem. Manusia itu bukan center, tapi manusia itu dalam satu lingkaran ekosistem besar. Makanya ketika bagaimana sih implementasinya dari akhlak kepada alam, yaitu kita menunjukkan rasa cinta kita kepada alam. Keinginan kita untuk memproteksi alam, keinginan kita tidak mengeksploitasi alam, tetapi menggunakan alam sebagaimana mestinya, terutama merawatnya. Oke, nah kemudian ada namanya lagi akhlak bernegara. Akhlak bernegara itu yaitu sikap-sikap kita, contohnya nasionalisme dan patriotisme. Oke, nasionalisme dan patriotisme. Oke, nah itu yang harus senantiasa kita kembangkan. Oke, nah kembali di sini. Oke, ada lagi yang namanya itu sudah. Terus akhlak berkebinekaan global. Oke, kita persingkat saja. Di sini kalian bisa baca sendiri. Berkebinekaan global itu artinya kita, masyarakat ini satu. Jadi bineka kita yang walaupun berbeda tetapi tetap satu jiwa itu bukan lagi diproyeksikan ke sesama orang Indonesia, tapi diproyeksikan ke masyarakat global. Oke, walaupun kita berasal dari suku yang berbeda, berasal dari negara yang berbeda, kita tetap sama, tujuannya sama, yaitu satu race kan, human race. Oke, jadi sudah sewajarnya kita memahami nilai-nilai ini bahwa mau kamu di Afrika atau di Amerika, di Eropa atau di Asia, kita tetap sama, masyarakat global. Malia satu persatu saling bahu-membahu untuk membangun peradaban global. Gotong royong, nanti outcome-nya yang diminta dari kalian yaitu kalian mampu bekerja sama dengan kawan. Oke, bekerja sama dengan kawan sesuai dengan proporsi hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian yang selanjutnya yaitu dimensi atau salah satu profil yaitu dimensi mandiri. Nah, mandiri ini nanti outcome-nya ketika kita implementasikan kurikulum ini kalian diharapkan menjadi pribadi yang mandiri. Gimana sih? Oke, bukan mandi dan makan sendiri, tidak. Tapi pribadi yang mandiri itu artinya pribadi yang mengerti. Saya siswa, saya pelajar, tanggung jawab saya apa, hak saya apa. Kalian sudah harus memahami. Jadi nanti kalian akan dilatih lebih dalam lagi gimana sih melatih mandiri diri. Karena mandiri itu namanya akuisisi. Dia bukan gifted, tapi akuisisi. Itu harus dipelajari step by step. Dan bernalar kritis. Bernalar kritis itu kita harus mampu menerima informasi yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu berhubungan dengan angka-angka, tapi kualitatif itu berhubungan dengan bahasa. Jadi kita harus bisa memilah-memilih. Artinya sebelum menyebarkan sesuatu, sebelum menyimpulkan sesuatu, jangan rely too much pada asumsi, tetapi kalian harus rely pada bukti-bukti. Itu namanya bernalar kritis. Oke, jadi harus diverifikasi tersendiri dulu sebelum kita mengutarakannya atau menyebarkannya. Sehingga informasi yang kita terima dan kita sebarkan itu bukan informasi hoax. Dan selanjutnya kreatif. Kreatif itu bukan berarti kalian misalkan bukan saja hal yang sederhana ya, misal dalam pembelajaran kalian menunjukkan sesuatu yang wah luar biasa, tidak. Tapi kreatif di sini itu berhubungan dengan orisinal. Orisinal itu artinya asli. Kalian mampu menghasilkan produk, kalian mampu menghasilkan sikap-sikap yang berasal dari diri kalian sendiri. Itu namanya dimensi kreatif. Jadi bukan cuma menghasilkan, misalkan ada suatu presentasi, kalian memenuhi file presentasi kalian dengan gambar-gambar atau animasi misalnya, tidak. Oke, kreatif di sini mampu menghasilkan sesuatu yang orisinil atau berasal dari kita sendiri. Oke, tidak plagiat atau tidak jiplak.
Oke, nah ini yang sudah saya jelaskan tadi, dimensi dan elemen pelajar Pancasila. Elemennya kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernama kritis, dan kreatif. Itu, oke. Hal ini sangat panjang sekali kalau kita jabarkan satu-satu dan pastinya waktu tidak akan cukup. Oke, jadi kita buatkan ringkasan seperti ini dan kita kasih pengantar untuk selebihnya kalian bisa lagi menggali lebih dalam lagi atau pas ketika implementasi kalian di kelas 10 nantinya, oke, kalian bisa lebih memahami lagi apa sih yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernilai kritis, dan kreatif. Ya, nah sekian itu dari Sir. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ditanyakan, artinya kita lanjut materi. Selanjutnya disampaikan oleh Pak Hermawan ya. Oke, terima kasih Sir Juro. Saya pikir lanjutkan aja Sir untuk slide-nya ke tujuan serta nantinya ada prinsip dari profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan ke Pak Jardi dan Teacher Juro. Dan Bapak mau nyapa kelas 9A, semoga tetap semangat semuanya ya. Dan mungkin sudah jelas apa yang disampaikan dari Pak Jardi dan Sir Juro mengenai profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak hanya singkat saja mengenai tujuan dan prinsip dari profil pelajar Pancasila itu sendiri ya. Dan profil pelajar Pancasila ini biar singkat sepertinya kita sebut P3 aja ya. Dan tujuannya yang pertama yaitu jelas menghasilkan pelajar dengan kompetensi pada bidangnya sesuai dengan dimensi P3. Maksudnya seperti apa? Nantinya kalian di kelas 10 ada yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Nah, disinilah letaknya P3 ini bisa diterapkan. Nantinya misalnya kalian membuat sebuah proyek, misalnya membuat roket lah misalnya ya, roket ke bulan lah misalnya ya, dan di dalam proyek itu bisa kalian kerjakan secara kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut masing-masing peserta didik memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Misalnya Bosar contohnya ya, Bosar pandai menghitung misalnya. Mungkin bagian Bosar nanti bagian menghitung. Misalnya Fioni pandai desain sebuah roket agar roket tersebut bisa bekerja dengan baik. Jadi bagian Fioni misalnya mengerjakan desainnya. Begitu juga misalnya Nadia pandai mempresentasikan sesuatu. Nanti bagian Nadia adalah mempresentasikan hasil dari proyek itu sendiri. Dan itu bisa kalian kerjakan secara kolaborasi atau secara gotong royong kalau kita mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, tujuan yang kedua yaitu menjadikan warga negara Indonesia yang demokratis dan menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dan ini sudah disampaikan secara gamblang oleh Teacher Juro tadi, bagaimana proyeksi ke depannya negara Indonesia ini ya. Apalagi kalau kalian pernah dengar, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045. Dan bagaimana kita sebagai pelajar saat ini mengantisipasi bonus dari demografi tersebut. Jangan sampai bonus tersebut malah menjadi bumerang bagi kita ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita saat ini mencetak manusia-manusia unggul, bangsa yang unggul sehingga bisa bersaing di masa yang akan datang. Karena apa? Karena tantangan saat ini dan yang akan datang itu jelas akan berbeda. Dan tujuan yang ketiga yaitu menghasilkan lulusan pelajar Indonesia yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Ya, jadi persaingan bukan hanya dalam wilayah Pontianak saja atau di wilayah Indonesia saja. Sekarang
untuk kompetisi itu sudah sampai lintas negara atau secara global. Oleh sebab itu, persiapkanlah diri kalian baik-baik dan manfaatkanlah ya kurikulum Merdeka yang akan kalian pakai nantinya. Oke, next, sir. Nah, prinsip profil pelajar Pancasila P3 ini ada 4 ya. Yang pertama tentu saja berpusat pada murid atau berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini dimaksudkan harus memenuhi potensi dan perkembangan dan kebutuhan kalian sendiri ya. Oleh sebab itu 9A secara khusus refleksikanlah diri masing-masing ya. Apa yang kurang itu harus ditingkatkan gitu ya. Apa yang menjadi kelebihan itu harus diasah benar-benar ya. Nah, nantinya kalian bisa menjadi orang yang siap menghadapi tantangan. Oke. Yang kedua itu bersifat kontekstual ya. Jadi pembelajaran secara baiknya itu harus berdasarkan karakteristik dari satuan pendidikan itu sendiri, kemudian sesuai dengan sosial budaya dan industri maupun lingkungan dunia kerja di mana kita berada saat ini ya. Nah, ini menjadi penting kenapa? Karena siapa lagi kalau bukan kalian yang membangun daerah kita ya. Nah, itu yang jadi penting. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran bersifat holistik. Maksudnya seperti apa? Jadi tema proyek yang dijalankan dalam pendekatan lintas ilmu dan konten pengetahuan secara terpadu. Terpadu di sini dimaksudkan sebagai seperti dalam proyek nantinya ya, itu bukan hanya sebatas lingkungan sekolah, bisa juga nanti proyek kedepannya melibatkan masyarakat maupun melibatkan realitas kehidupan di mana kita tinggal. Nah, gitu ya. Kemudian pembelajaran juga bersifat eksploratif. Bahan pembelajaran proyek dikembangkan dengan semangat membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Jadi seharusnya pembelajaran itu bukan hanya belajar sesuatu yang sudah dikenal sebelumnya, bahkan di kurikulum Merdeka itu sendiri bisa menciptakan peluang di mana segala sesuatu yang belum dikenal sebelumnya bisa kalian pelajari, tentunya dengan mengaitkan berbagai konsep yang sudah ada. Nah, itulah tujuan dan prinsip dari profil pelajar Pancasila yang sudah Bapak bagikan, sudah Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya ya kita harus belajar bersama-sama ya. Dan mungkin itu saja yang menjadi bagian saya, Pak Jardi dan Serjuro. Saya kembalikan ke Pak Jardi. Terima kasih Pak Mawan. Suara saya masih bisa dengar ya? Masih Pak Jardi. Jadi untuk kegiatan hari ini nanti anak-anak setelah selesai Bapak sudah bagikan ini ya Google Form tadi mengenai refleksi mengenai sosialisasi ini, nanti tolong diisi ya. Kita akan ambil dokumentasi dulu ya. Bapak ambil dulu, silakan nyalakan kameranya dulu. 1, 2, 3. Untuk hari ini mengenai sosialisasi mengenai profil pelajar Pancasila Bapak cukupkan ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kurikulum Merdeka ini kalian bisa menerapkan apa yang sudah ada, kemudian apa yang menjadi tujuan dari profil pelajar Pancasila dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari Bapak, dari Pak Juru. Closing statement. Itu juga Pak. Sampai ketemu di kelas 10. Oke, Pak Lawan. Semuanya. Bye. Bye. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih.